Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Duratul Rafifah dengan NIM 859788132 dengan mata kuliah PDGK 4107 dengan tugas gerak pada tumbuhan, niktinasti dan seismonasti, dan juga geotropisme. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan untuk praktikum ini adalah yang pertama, alat tulis, yang kedua, tabel pengamatan, dan yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan yang akan saya amati yakni ada dua. Yang pertama, putri malu, dan yang kedua, biji kacang merah. Ini adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu atau Mimosa pudica adalah salah satu tanaman yang paling menarik dan unik. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tanaman ini lebih menyukai tempat yang cerah dengan kelembaban yang cukup serta dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, baik itu tanah berpasir maupun tanah yang lebih subur. Salah satu ciri paling menarik dari tanaman ini adalah responnya terhadap sentuhan. Apa yang terjadi jika tumbuhan putri malu disentuh? Ketika daunnya disentuh, daunnya akan menutup dan menggulung dalam hitungan detik. Saya akan mempraktikkan dan kita akan bersama-sama menyaksikan. Kita akan buktikan adanya gerak seismonasti. Apa yang akan terjadi jika kita gunakan jenis sentuhan halus? Hasilnya yaitu reaksi pada daun putri malu akan menutup sedikit lama. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita gunakan sentuhan sedang? Hasilnya yaitu reaksi daun putri malu akan menutup dengan sedikit cepat. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita gunakan sentuhan kasar? Hasilnya yaitu reaksi daun putri malu menutup sangat cepat. Kesimpulannya, tumbuhan putri malu merupakan tumbuhan yang bereaksi terhadap rangsang, baik sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Tumbuhan ini akan tetap bereaksi. Reaksinya yaitu mengatupnya daun-daun dan melemahnya tangkai sehingga seperti layu. Selanjutnya kita akan membuktikan adanya gerak niktinasti. Pada pengamatan ini saya akan menutup putri malu dengan sebuah benda dan menunggunya selama 30 menit. Saat ditutup, tanaman mendeteksi hilangnya cahaya. Hal ini menyebabkan perubahan tekanan air pada persendian daun. Air keluar dari sel-sel tertentu, sehingga daun menjadi lemas dan mengatup. Hasilnya, reaksi putri malu menutup dengan sempurna karena terdeteksi perubahan cahaya. Kesimpulannya, niktinasti pada putri malu adalah gerak menutupnya daun yang dipicu oleh faktor cahaya yang gelap meskipun tidak adanya sentuhan fisik. Dan ini adalah hasil pengamatan saya yang sudah saya masukkan ke dalam tabel. Sekarang kita beralih ke kacang merah pada pengamatan gerak geotropisme negatif. Dan ini hasil pengamatan saya pada hari pertama. Selanjutnya, ini hasil pengamatan saya pada hari kedua. Tetap pada pengamatan kedua, namun saya pindahkan pada media tanah. Saat sebelumnya saya taruh pada media kapas. Inilah hasil pada pengamatan hari ketiga. Dan inilah hasil dari pengamatan hari keempat, yang awalnya akar itu masih berbentuk satu atau tunggal, sekarang sudah berubah menjadi akar serabut atau akar banyak. Inilah hasil dari pengamatan hari kelima. Hari ke-6, hari ke-7, dan setelah hari ke-7, tanaman saya biarkan tetap tumbuh, namun setiap pagi tetap saya sirami secara intens, dan sampai hari ke-14 sudah sepanjang dan setinggi ini. Pada pengamatan saya, pot B mengalami pertumbuhan batang secara normal menuju ke atas. Lalu pot A
yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhan batang membelok dari horizontal menuju vertikal secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa geotropisme negatif adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Dan ini adalah hasil pengamatan saya yang sudah saya masukkan ke dalam tabel. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.